Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pojokers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya makin semangat menanti pembukaan tes CPNS dan P3K. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai penerimaan P3K tahun 2022. Ya, namun sebelum itu teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, banyak yang bertanya-tanya apakah dan bagaimana mekanisme penerimaan nantinya. Dan yang paling jadi tanda tanya itu mengenai pelamar prioritas. Nah, dalam permen tersebut mengatur tentang pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Ya, sebelum menjelaskan yang mana prioritas 1, 2, dan 3, ada pernyataan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ya, yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru P3K tahun 2022 adalah guru non-ASN atau honorer yang telah lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Ya, jadi yang menjadi prioritas adalah mereka yang telah lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun kemarin atau 2021. Ya, ada juga pernyataan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu Bapak Iwan Syahril. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Ya, jadi pelamar prioritas wajib mendaftar di sekolah tempatnya dia bertugas selama ada kebutuhan atau sesuai dengan sertifikat pendidiknya atau kualifikasi pendidiknya. Ya, kemudian dijelaskan pada ayat 2 jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas. Pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah yang masih tersedia kebutuhannya. Ya, jadi jika di sekolah tersebut atau di sekolah tempatnya bertugas tidak ada formasi ataupun kualifikasi pendidik atau sertifikat pendidik tidak cocok atau tidak tersedia, maka pelamar prioritas tersebut bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Ya, untuk lebih jelasnya di Permen Nomor 20 tentang pengadaan P3K di pasal 5 ya di sini mengatur tentang pelamar prioritas. Ya, di ayat yang pertama pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf A terdiri dari pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Kemudian di ayat kedua itu pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas. Ya, jadi ini merupakan kriteria bagi prioritas 1, yaitu yang pertama merupakan tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada pendaftaran P3K sebelumnya. Kemudian guru non-ASN, lalu merupakan lulusan PPG, kemudian guru swasta. Jadi selama dia memenuhi nilai ambang batas pada penerimaan P3K 2021, maka mereka dikatakan pelamar prioritas 1. Ya, kemudian di ayat 3 itu menjelaskan tentang pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan K2 atau tenaga honorer K2. Kemudian di ayat keempat itu pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Jadi merupakan guru non-ASN yang terdaftar atau sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi harus 3 tahun lebih. Jadi jika di bawah 3 tahun maka belum termasuk. Kemudian di pasal 33
Itu yang pertama, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik. Ya, ini sesuai yang dijelaskan oleh tadi Bapak Iwan. Itu prioritas wajib mendaftar di sekolah di mana dia tempat bertugas. Kemudian yang kedua itu dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain. Jadi jika di sekolah tempatnya bertugas kebutuhan formasinya sudah terpenuhi atau sudah tidak ada, ataupun kualifikasi akademik serta sertifikat pendidik tidak sesuai, maka bisa mendaftar di sekolah lain. Kemudian yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Dan yang keempat atau yang terakhir itu keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK. Itu instansi berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, teman-teman, itulah tadi beberapa informasi terkait pelamar prioritas 1, 2, dan 3.